Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Bisa kan, Be? Yang kaki di begini-gini lo. Bisa kalau ada musiknya. Musik! Oh, satu tangan. Tuh lihat gayanya gak? Bisa kalau musiknya. Wah. Iya. Gayanya dia. Lawaknya semakin terasa. Gimana sih? Karena dia di Lu acara kan yang komedi. membuka gitu. Udah males nih, gue udah mulai pembukaannya udah mulai aneh kita nih. Iya gitu Iya gimana sih. sih? Sama aja. Welcome back to Tonight Show Premier. Gas, gas, gas! With Desta and Sporty Fins. Keren. Oh, Sporty Sporty Pins. Pins. Wah, kalian jin-jinan. Yes, Jin-jinan Inggris dong. Isbli. Udah. Oh iya, maaf. Mau masuk. Musuh. Ini Cepetan Musik, ngomong, musik. Enjet kagak ada. gua. Dia kayak udah males deh. Udah Iya. males. Iya, udah kendor semangatnya. Dia Kalau sakit. syutingnya mukanya gini. Iya. Dia terus nih mukanya. Enggak begitu, enggak begitu banget sih. Ya. Ya kita, Apaan sih? kita doakan semoga MC cepat bergabung lagi sehat Ya. lagi. Ya. Lagi sakit ya? Iya lagi pancaroba nih, aku juga agak pelek lagi. Iya dia bindeng. Apa sih? Kan udah Tes dicolok. swab ya. Hah, dicolok? Sama Iya. lakinya. Belum lagi. Bos, masuk. musik. Apa kabar guys? Ini semuanya hari ini UJEP pakai jaket kulit coy. Hah? Topinya warna apa tuh? Pink ya? Pink. Aduh. Ah, so sweet, cute banget gak sih? Guys, Mana ya? kalau yang mau kangen-kangenan tonton Tonight Show, Tonton. dari awal langsung aja nonton Netverse ya. Ya, pokoknya langsung aja tuh ada program eksklusif Netverse juga. Betul. Netverse! Prime time all the time. Yeay! This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others and within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in a world within a world within a world. In this journey, you can be yourself. Anytime, anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures, emotions, surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts now. Welcome to Netverse. Ini Tamu kenapa? kita kali ini adalah ini sarang komik ya di Batuk aja. Aduh. Batuk di komik aja. Sekarang gitu komika dong. asal Medan, tapi sekarang lebih kenal sebagai content creator. Babe Cabita. Babe Sabita. Iya duduk silakan. Buat information emang deh. Untung sehat. Iya. Udah makin sehat, badan juga sekarang Makin singseng. slim, salah satu kebanggaan Cici nih dokter Cici. Ketemu di Bali waktu itu sama gua, lagi nggak pakai baju, pamerin badan. Asik. Keliling-keliling, jalan-jalan. Lo sama cewek siapa tuh, baby? Istri dong. Nah, Babe Sama ini, keluarga, ya. ini kan termasuk senior lah di komik
Ya. Termasuk senior dong. Lo di tahun berapa lo menjadi komik dan Awal mula ngetes stand up itu 2012. 10 tahun lalu lo? Ya, 2012 akhir. Iya. Baru mulai masuk TV itu 2013. Iya. Ya, masuk TV. Dan lo sampai sekarang tidak merasa lucu untuk menjadi seorang komik? Sekarang katanya udah nggak merasa lucu lagi. Ya, bukan tidak merasa lucu, tapi tidak merasa apa ya? Job sudah mulai berkurang. Iya. Lah, bukannya sekarang lagi mulai banyak nih, Iya. udah mulai muncul-muncul lagi nih. Ya, sekarang sudah mulai ada Daki. lagi. Bukan daki, ini Oke, ada. gatel aja. Toyo, gatel. Ya. Terus? Gatel apa, Bang? Lo mau ditabur purol dulu nggak? Enggak, bukan turun. Kenapa? Apa alasannya? Iya, bukan merasa tidak lucu ya, karena udah kelamaan. Jadi kan stand up tuh kan perlu diasah tiap hari. Iya. Nah, ketika kita udah mulai lama nggak stand up, untuk mulai stand up-nya lagi tuh agak-agak gimana gitu. Jadi udah jarang. Kebiasaan Tapi konten kali ya. Konten lu lucu-lucu banget. Absurd. Iya, absurd. Lucu tapi gue selalu ketawa. Iya, kalau konten kan dipersiapkannya Iya. matang segala macam kayak gitu. Nah, kalau stand up tuh kan kita sendirian. Iya. Emang Kalau ada disiapin timnya? juga. Iya, Timnya kalau nggak bisa nyiapin timnya buat untuk bahan stand up juga. bisa juga. Sekarang masih stand up. Kalau ada job masih stand up juga. Tapi juga jarang lah gitu. Oke, dan juga udah banyak komika-komika baru juga gitu ya. Ya, udah mulai banyak komika-komika baru. Saingan juga. tuh ya? Bukan saingan ya, kan komedi kan beda-beda kan Iya. genrenya kan. Nah, jadi mungkin lebih fresh kan, orang mau pengen yang baru lagi, Iya, materinya iya. yang baru lagi kayak gitu. Tidak merasa terancam. Memang tapi kolamnya lebih banyak ikannya sekarang. Betul. Iya kan. Ya lebih berbagi potongan kuenya lah. Iya. Nah, kayak ini gitu. ada fun fact juga bahwa Babe Cabita dulunya ini adalah sempat menjadi supir Kopaja. Ah, betul. Gimana ceritanya? Iya. Gak ada. Apa aja. Tapi emang sebelum di Komika apa dulu background? Sebelum B-boys komika, B-boy. Sedap, Jadi lu nggak tahu sempat- dia Iya, ngedance. tahu. Ada. Masih bisa nggak sih, Be? Ya dikit-dikit lah. Kasih dikit dong, Be. Kasih beat, bro. Kasih beat. Belum apa-apa udah disuruh muter-muter pala dia. Kalau belum. gini-gini aku Handphone. Apalagi udah kurus gini ya, makin lincah ya, Be. Tadi nggak mau. Tadi nggak mau, kayaknya tadi nggak mau. Katanya nggak mau. Katanya dia Tiba-tiba males. gitu. kalau dengar musik bawaannya langsung pengen. Masa sih? Aku Coba malah sih. jadi... Oh, males. banyak banget barang. Sedap. Hey. Wow. Bisa epic. Bisa epic. Gokil. Bisa dia. Dia bisa yang tangan begitu-gitu juga bisa. Bisa kan, Be? Yang kaki di begini-gini lo. Bisa kalau ada musiknya. Nah, buset. Masa. Oh. Satu tangan. Tuh lihat gayanya nggak? Bisa kalau musiknya. Wah. Iya. Gayanya dia. Gayanya itu. Siapa tuh? Coba musik. Tadi katanya males. Awalnya gue paling males. Males kayak gini-gini nih. Dengan musik langsung. Aduh, anjir. Kepribadian ganda. Kepribadian ganda ya, Tapi masih ada apa darah-darah seninya. Ada. Jadi ini B-boys di Wah, ini Medan. kayaknya mesti Vernis kayaknya ya. Ini licin banget ya. Iya. Padahal Bangke. kalau nggak licin tadi bisa lebih lama, cuma nggak licin ini. Musik langsung gitu, aduh kacau. Edan. Be, ngomongin soal teman kita juga kemarin Oki Rengga dengan kasusnya Ya bukan kasusnya maksudnya ada kejadian lah. melawak di atas panggung yang begitulah. Ya biasanya kan capek, Be. Siapa yang megap? Mau lagi, Be. Udah jangan. Teko dengan musik. Biasa kan di open mic gitu ya, di klub, di kafe atau di acara yang Nah, private. dia main sebelum slang. Iya, main kayak gitu lu pernah ngalamin hal kayak gitu nggak, Be? Pernah. Makanya sebenarnya komik itu kalau misalnya dapat acara-acara kayak gitu tuh sebenarnya udah mempertimbangkan. Apalagi udah pernah pengalaman sebelumnya kan. Jadi memang Capek. Oksigen. Oksigen kali ya. oksigen. Iya. Tap Bentar, Be. water. Sambil jalan. Ya. Terus, Be. Ya jadi sebenarnya komik itu
idealnya kan stand up itu sebenarnya acaranya indoor. Iya, iya. Orang yang tahu. nonton tuh memang mau nonton stand up. Betul, betul. Nah, kalau kita dapat tawaran outdoor, itu tergantung balik lagi ke komiknya. Komiknya ini kalau memang ngambil outdoor harus sudah siap sebenarnya. Iya, iya. Dengan crowd yang nggak jelas gitu Betul, kan, tiba-tiba betul. orang sorok-sorok, apalagi Betul, gratisan. Betul. Apalagi tuh acaranya puncaknya nonton slang. Pasti berat sekali. Pernah nggak lu ada kejadian lu sebelumnya? Aku waktu paling parah tuh kejadiannya waktu dulu di klub malam. Jadi itu musiknya jam 12 malam aku nampil. Lagi pada hacep-hacepnya itu Lagi orang. pada tinggi-tingginya. Orang lagi pada joget, solang, bersulang. Ada yang udah naik meja apa semua. Tiba-tiba musik mati. Orang kan pucet kan. Ya ini razia nih kan gitu. Tiba-tiba musik mati kan, tiba-tiba Iya, iya, musik betul. mati lampu hidupkan. Tiba-tiba ya terima kasih itu dia tadi DJ sing siapa song gitu. terakhir, kita ada hiburan tambahan stand up comedy ini Babe Cabita gitu. Orang yang laginya gini, orang nonton udah gini-gini gitu. Yang gak enak gitu kan. Itu aku masuk begitu naik aja, musik. Sementara aku waktu nampil di situ, itu aku belum masuk TV tuh. Oh. Jadi belum ada yang Jadi relate orang belum siapa, ada yang belum ada yang tahu. excited. Minimal gitu. kalau kita ada yang dikenal kan Iya, begitu iya, masuk iya. kan minimal, wih. Ye babe. Iya, gitu kan. ini nggak tahu masih stand up comedy juga masih jarang tuh. Oke. Itu komik setelah aku ada komik setelah aku tuh hampir mau dilempar botol. Oh iya? Waktu itu iya, OJMD waktu itu kan teman di Medan. Itu hampir mau dilempar botol bahkan. Dan pas lo tampil orang ketawa nggak? Awalnya tidak. Oh, lama-lama Iya. tertawa. Lama-lama ketawa masih efek mabuknya mungkin. Dan lo selesaikan beat lo ya? Selesaikan, nah tapi untungnya waktu itu akhirnya aku nge-riffing tuh. Nge-riffing tuh bukan bawain materi, jadi kayak iya, iya. Ngeceng-ngecengin orang lah. ngeceng-ngecengin yang Iya, tadi, iya, wah iya, yang iya. ini nih jogetnya asik nih, gini-gini. Iya, iya, Wah iya. yang di sini bajunya seksi, wah ini salah kostum nih, gitu-gitu. Iya, iya, iya. Minum jadi, minum. Terus Be, nah misalnya pas abis itu kejadian. Pantesan dia tadi nggak mau dikasih itu botol. Dia mau nyiapin itu. Gue tunggu mau white dulu. Kasih Oh, aja. Gue liat kameranya ke two shot dulu nih, kapan mau white-nya. Masih nggak dapet kan jokesnya. Fuck lah. Terus monyong-monyong soal dugem. Ngomong-ngomong. Lo katanya pernah dugem di Medan ketemu pocong. Pernah, itu waktu itu... Mabok kali lo, Be. Mabok, emang mabok. Ya kan Berarti halu dulu. kali halu. Iya. Dulu kan. Halu liatnya. Dulu lah, waktu udah berapa Apa puluh gara-gara tahun lihat yang itu lalu. tobat? Dulu mabuk, sekarang udah gak pernah mabuk lagi? Enggak. Minum masih? Minum masih minum. Alkohol masih minum nggak? Tergantung. Kalau iman lagi tipis minum. Kadang-kadang kalau iman lagi kuat tuh minum. Aduh, enggak dulu deh lagi. Ya, Nah itu gitu. waktu itu imannya lagi tipis banget tuh ya. Itu nggak ada bahkan. Kalau tipis tuh masih ada rasa. Gimana ceritanya? Masih Be? ada mikirnya kalau Iya, kalau ada tipis ya? tuh masih. Ini memang udah wah. Inilah hidup. Nah, Itu di Medan tuh, ada di Iya. Jakarta. Happy It's gitu. my life. It's my dream. Happy dugem sana. Iya, it's my dream, Terus? dugem, santai apa. Terus tiba-tiba kayak ada spanduk tuh. Tanya sama teman, ini lagi ada acara ya? Aku tanya sama kawan. Enggak, itu kok ada spanduk putih. Udah mau jatuh, spanduknya gini-gini, gitu-gitu. Masih ada terus di pandangan apa cuma sekelebat doang? Masih lah spanduk, kain-kain terbang-terbang gitu Terus? kan. Ya Ini udah. kali tempat apa pom bensin kali. Nah, Iya yang balon ya? terus temen aku mungkin ngerti kan. Udah. Jangan, fokus aja mabuknya mungkin. Udah, temen aku panik, kenapa sih emangnya? Udah, jangan diliatin. Aku liatin terus tuh. Yang lain udah nunjuk-nunjuk tuh, babe liatin tuh. Takutnya tak kemasukan atau gimana. Aku terus lama-lama aku perhatiin kok. Dia senyum gitu. Waduh. Jadi dia ada mukanya hitam gitu. Aku masih inget tuh dia goyang gini mereng. Ih, Tapi dia ngikutin beat. Jadi sesuai beat dia gini. lu pasar lu pocong dugem itu. Teman-teman lo pada ngeliat nggak? Enggak. Katanya sih nggak ngeliat, cuman aku sendiri. Halusinasi kali. Halusinasi. Nah, Sorry kalau boleh tahu, lo mabuk apa ya waktu itu? nah itu dia tuh. Kayaknya bagus minumannya. Terus? Pokoknya kayaknya bagus minumannya. Wah, ini gila nih halusinasinya. Udah, terus Langsung Parno. Parno. Serem. Udah, habis itu pulang. Tapi aku nggak takut waktu itu. Oh enggak, tetap enjoy. Kayak, Emang wah pocong ngikutin gitu aja kan ketawa-ketawa. Udah. Besoknya aku pulang ke Jakarta,
besoknya orang tua aku meninggal. Nah jadi aku kait-kaitin tuh, wah apa ini jangan-jangan pertanda atau gimana kayak gitu jadinya. Jadi bingung kita nanggepinnya gimana nih. Iya. Tapi apakah enjoy, itu salah satu yang bikin mulai ada keimanan yang tipis? Iya, disitulah mulai agak-agak ada, wah kayaknya harus, karena kan berubah gitu. Aku jujur sama bapak aku waktu orang tua meninggal kan COVID kan. Udah kita nggak bisa sempat ngeliat nih, karena aku pulang nggak lama orang tua aku masuk rumah sakit, aku nggak bisa ngeliat. Besoknya meninggal, 2 hari setelahnya meninggal, habis itu kan disuruh sholatin. Memang pernah pesan gitu mama kalau nanti mama kalau meninggal anak-anak yang nyolatin yang anak laki-laki lah gitu. Nah pas sebelum sholat aku ini udah pada ngumpul nih. Baru aku inget kan, ini baru mabuk nih kemarin kan lagi party. Akhirnya tapi kalau aku nggak jujur takut sholatnya nggak diterima. Akhirnya aku bentar lah. Kenapa? Bentar aja aku telepon Ustadz dulu. Kenapa? Iya kemarin biasalah baru party. Ya kenapa? Mabok. Udah habis itu bapak aku, jadi mau ngapain kamu? Bentar telepon Ustadz. Ya aku tahu itu telepon si Ustadz Alpi. Nah Ustadz Alpi telepon. Alpi, ini aku baru mabok nih gini. Wah kalau masih mabok nggak diterima sholatnya. Enggak, maboknya udah kemarin udah sadar. Cuman gimana, keterima nggak aku sholatnya? Ya udah sholat taubat dulu. Ya udah akhirnya aku sholat taubat. Orang tuh nungguin nih sholat taubat dulu. Habis sholat taubat baru imam itu. Kayak gitu ceritanya. Berarti belum lama dong. Ya makanya gue udah ngomong. Belum lama dong. Belum lama ya? Belum lama. Ya itu kenakalan, gue pengen bilang kenakalan remaja, tapi udah baru kejadiannya. baru. Ya maksudnya kenakalan masa lalu lah. Iya. Masa sekarang kan lebih baik lagi. Beberapa tahun lalu. Ya kalau mabuk kan ya bukan kenakalan ya, itu kan tergantung Ya nakal. Iya, tapi kan maksudnya tidak semua agama melarang. Maksudnya ya Lagi kita ganti topik aja. betul, agak berat. Pokoknya intinya sebaiknya jangan mabok. Iya, betul. Pokoknya intinya apapun juga ya. Nanti Sesuatu kalau yang aku memabukkan itu ya salah. Ya, nanti kalau aku bilang mabuk itu salah, banyak juga orang mabuk baik-baik aja kita kan gitu. Gimana ya? Iya. Ya yang jelas agama semua melarang. Ya, Stop sampai di situ. Oke, siap. Udah. nggak ada yang bolehin tau. Ada hal-hal yang belum tahu ketika Babe hidup di Jakarta ya. Tahun berapa kayak pindah ke Jakarta yang menetap gitu? 2013 abis juara tuh. Juara ya. Abis itu nggak lama beberapa bulan langsung ke Jakarta. Gitu. Lo nggak tahu Google Map? Nggak tahu Google Map. Karena memang pada saat itu Google Map baru juga booming. Oh, baru kayak booming, ini. ya, belum Kayak- terlalu ya. Iya baru booming. Lo ketemu istri itu di Jakarta berarti? Enggak, itu kan teman kuliah Oh udah iya, waktu di Finland 6 udah tahun pernah yang ngomong, lalu. ya, ya, Bener. Ada cerita apa dengan Google Map ketika lo pertama kali pakai? Katanya ada cerita lucu. Waktu Google Map enggak, jadi aku waktu ke Jakarta, orang nih kok di Jakarta jalanan luas kok pada gampang gitu. Ingat aku aja di Medan kadang-kadang lupa. Terus orang pada ngeliatin HP tuh. Emang nih bener nih? Pasti, iya bener. Masa sih gitu? Jadi orang pada ketawa. Masa, kok nggak tahu Google Map? Enggak, karena kan orang daerah jarang pakai Google Map kan. Ya tahunya Kita cuma di utara, barat, gitu-gitu. Iya kan? Di Jawa. Di Jawa, iya. Kita kan orang daerah kan memang udah tahu pokoknya lampu merah belok kanan Hafal gitu kan. Ada jalanan. pelang ini ke kiri, ada gitu-gitu. Tapi sebenarnya dulu Bisa juga nggak? kita hafal ya. Hah? Akhirnya bisa nggak? Sekarang bisa tapi masih sering nyasar juga kalau di Jakarta. Karena dia orangnya Masih- lupaan, orang lupaan. Oh iya. Oh iya deh, Betul. lupa nama orang juga Lupa dia nama sering lupa. orang. Lupa nama orang. Saya- Ingat. siapa? Jangan berdadaan. Dia kan nggak tahu gue siapa. Vincent. Vincent. Siapa? Ini dulu. Desta. Oke nih. Tar, ingat aku. Salah. Hesti. Ya benar. Karena aku kalau dadakan gitu suka. Oke, Ini. sekarang Tapi- kita perluas. Ya. Itu main musik siapa aja? Enggak dia emang nggak kenal. Kenal pemain musik. Jadi nggak kenal. jadi maksudnya kayak gue pernah juga kayak gitu kalau melihat satu orang yang biasanya di tempatnya itu aja, ketika Iya. dia pindah ke tempat lain suka Suka lupa. Iya kan? Gitu. Itu yang terjadi. Berarti lu Jadi kalau ketemu teman lama gitu sering lupa? Sering sekali. Itu gue juga kayak gitu ternyata. Menyiasatinya gimana? Smile. Jadi kalau jumpa tuh memang kadang-kadang kita kalau dia ngomong kita jadi mikir merasa- sambil mikir kan. Iya sambil siapa ketemu di mana meraba-raba gitu. percakapan apa yang kira-kira ya kayak kemarin kan jumpa main Vespa tuh, jumpa agak gitu-gitu. iya. Gua tahu tapi memang badannya kan udah tambah gede tuh. Iya. Be, iya bang gini-gini.
lama di mana? Oh, Vespaan. Oh iya. Gitu. Jadi harus meraba kira-kira percakapannya kemana. kayak Biasa gitu. kan kalau gitu kok siasatnya adalah kenalin teman gue nih gitu. Ada yang lebih Karena parah. ngomongnya cuma, Iya, itu aduh dia siapa tuh. lagi. Ada yang lebih parah lagi, temen aku di sebelah cewek. Dia teleponan. Terus nih aku lagi sama Babe. Terus aku lihat, kayaknya aku kenal nih sama yang video call. Apa kabar? Bilang. Dia kayak ke aku gitu, baik, iya gini, ngobrol akrab. Oh kenal juga, kenal. Karena aku ingat nih orang kayaknya pernah deket sama aku nih, kenal. Udah kelar. Pas aku pulang aku pikir, ini siapa ya tadi ya? Kayaknya aku pernah deket. Itu rupanya musuh aku. Itu aku sama dia tuh maki-makian terakhir kali ketemu. Itu sampai maki-makian, sampai ibaratnya memang aku benci kali lah sama dia. Tapi udah lama kejadiannya. Nah, Karena dia ada di Dia tempat yang bingung dong pasti berbeda, ya. di tempat yang Di tempat berbeda. yang berbeda. Dia Pas bingung pasti lupa. tuh ya. bingung lah, aku jadi so akrab jadinya. Karena aku takut ini kan, takut Takut dianggap salah. sombong. Iya. Be, apa kabar lu? Iya, baik. Karena dia kan di daerah kan, jadi maksudnya takut disangka sombong kan. Padahal tuh orang satu kampung yang paling aku jijik dari dulu. Tapi aku lupa. Gitu. Dan aku lupa masalahnya apa. Tapi ada yang bantuin nggak? Maksudnya Babe ada asisten kan? Ada. Yang suka ngingetin nggak? Kalau gue sih gue udah suruh asisten gue. Jadi gue juga Iya. agak pelupa gitu ternyata. Betul. Jadi yang Nop ingetin gitu. Kalau Iya gitu, kan, ada. Jadi dititipin. sekarang kalau berdua aman. Kadang iya, kadang di WhatsApp. Be ini, oh iya barusan. Susah itu karena gue juga kalau udah teman lama suka lupa. Iya, teman lama Gue pernah lupa. di bioskop waktu itu. Di bioskop ada tiba-tiba kan selesai kredit title film tuh. Lampu nyala, tring gitu. Ada temen gue di bangku sebelah. Desta! Gitu. Hei, gue gitu. Apa kabar? Nonton apa? Lah nonton apa? Aku gedung. Bahasa-bahasanya salah. Sama kayak lo ketemu di pesawat Pesawat, kan? iya. Sama juga Mau gitu. kemana? Emang harus turun di tengah. Sama yang waktu lu di kamar, yang lu bangun pagi sebelah lu. Lu siapa? Itu Sering. Gimana? Kalau gitu mungkin karena kebanyakan kan bisa juga. Iya, Maksudnya iya. karena banyak. Deh, kita ngomongin agama lagi yuk. Tapi ya gue ini apa sama kontennya Babe, itu dia memang absurd. Lucu dia tapi Lucu tapi absurd banget Aneh ya. banget, kepala bisa jadi potong. puyang. Iya itu dia. Itu emang bawaannya pengen ke sana. Iya, karena awal mulanya coba-coba iseng-iseng aja. Sering dibully waktu itu kan. Maksudnya apa namanya sorry. Yang itu ya, Iya, naga-naga. naga efek-efeknya, Iya, sinetronnya efek-efek kan itu ya. Jadi, Diomongin Oh lah. dari awalnya itu ya, awalnya dari itu. sinetron. Coba aja sekalian. Karena kan engagement tuh kan semakin banyak orang ngebully, komennya kan makin bagus tuh. Coba aja sekalian dijelek-jelekin editingnya. Ya udah, coba lepas kepala yang Iya, editingnya masih. editingnya. Akhirnya bagus tuh kemakan, kelanjutan. Tapi akhirnya. efek lo termasuk bagus. Iya, engagement bagus. Makin kesini makin aku bagusin akhirnya. Dibagusin aja. Makin halus ya Iya, editannya makin ya. halus. Oh, awalnya hancur aja gitu ya. Iya, karena seadanya. kan udah beberapa kali ganti editor. Nah, lama-lama standarnya jadi tinggi nih. Jadi lama-lama yang daftar tuh kalau aku buka lowongan, jadi yang daftar, "Bang, aku bisa gini-gini, Bang." Dia kirimin efek-efek yang bagus-bagus. Jadi, oh, udah sekalian aja pakai yang bagus. Beh, lu dulu kalau ngomongin film dulu pernah ada adegan dewasa ya? Emang pernah? Pernah. Di film apa, Beh? Jakarta Undercover. Oh iya. Emang ada Be? Ada adegannya. Pernah ada adegannya. Kan Edo juga main Jakarta Undercover. Ya main kan? Ada adegan dewasa juga? Ada. Lu nonton? Gue pokoknya pas bagian ada adegan itu gue tutup mata. Karena gue nggak lihat, takutnya sakit hati. Sabar. Iya. Tapi aku nonton support, tapi pas bagian Lu itu juga? daripada ini. Kenapa? Bini lu nonton? Enggak kayaknya. Enggak nonton. Karena memang aku kan waktu itu cameo. Kok kami udah ada adegan panasnya? Nah, Sama jadi juga ceritanya Jakarta Undercover kali ya. apa ya ceritanya kalau nggak salah tuh aku anak pejabat yang suka jajan gitu. Tapi fetisnya orang membawa jamu. Jadi ya udah, jadi di dalam mobil tuh waktu itu. Adegannya lama perasaan syutingnya tuh, dicemek-cemek apa semua. Yang tayang cuma berapa Dikit, detik, ya. dikit. Oh, tapi real adegannya? Real. Di zoom real betul. Orang sampai adegannya tuh yang ditutupin kain sekeliling, di dalam cuma ada kameramen, yang lain nggak boleh lihat krunya. Diapain lo, Beh? Adegannya itu? Gue lupa soalnya. Wah, ini kalau dijelasin kan nanti takutnya yang di rumah juga Loh, tapi jadi kan bisa. kepengen. Tapi kan udah, ya. Kan ada efeknya, maksudnya ada Ada angle kamera. permainan kamera. Ya ceritanya dia meluk-meluk lah. Kan aku bosnya nih, jadi aku santai. Ya jadi ya tinggal gini-gini aja kan. Set ke bawah-bawah ceritanya dia mau nguncir gitu kan.
Tapi dipegangnya beneran. Itu asli dipegangnya beneran. Padahal bisa enggak kan harusnya? Ya dianya mau mungkin. Dianya juga. Bukan dia nggak mau. Lah, ya kan aku profesional. Iya, kan profesional kan. Kalau Iya maksudnya kalau di dalam film kan banyak trik kalau kamera. tadi aku bilang kalau nggak profesional, ini apa-apaan nih gitu kan. Cuman karena ya udah gitu. Jadi ya gitu. Jadi, Izin kan sama istri? waktu itu belum nikah. Oh, udah aman. Iya, iya. Tapi cerita sama istri kan? Cerita. Tapi nggak terlalu dalam. Ini mukanya lucu banget. Dia tiap ngomong, kok selalu ketawa lihat muka dia. Mukanya lucu banget. Kayak imut. Tipis-tipis aja. Ketawanya, senyumnya tuh lucu gitu. Jadi kalau udah sama Desta, kita pernah ada satu acara stand up ya yang di ini nih, Balai apa? Sarbini. Sarbini, Bukan, Balai Sarbini ya? Balai Kartini. Yang di Balai Kartini. Balai Semanggi. Iya, Ya, Sarbini. Sarbini. Kita hostnya berdua, dia jurinya, waduh itu dia berdua ini kalau udah ngomongin sesuatu yang cabul, waduh pas banget berdua udah. Oh, sekarang udah. Oh iya, Iya, sama. dulu 2 tahun lalu. Nggak nyampe. Sama lah udah. 2 tahun lalu lebih malah 2 ya. tahun. Lebih lah sebelum Tapi pandemi. sekarang gue udah enggak. Gue udah menjaga banget omongan, sikap gue. Sama, aku juga. Sebagai Tutur seorang kata pria, ya. satria, yang Apalagi. menjaga Ya, image betul. dan juga sopan santun. Ya sama sih kita berarti memang pas. Aku juga udah lama sih ninggalin kayak gitu. Thank you ya, Be. Ya, kita bahas agama aja kalau gitu. Gak usah, gak usah ke sana lagi. Dan sekarang lo banyak melibatkan di konten lo di Instagram, istri juga udah mulai ikutan. Anak juga. Anak juga. Anak sudah mulai. Anak yang rambutnya sama lagi sama dia. Iya. Sama-sama. Si Burhan umur berapa sekarang? Wah, ada Bambino. anak tetangga, Bambino. 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 Iya. Umur berapa sekarang? Burhan. 4 tahun. Ih, gak berasa Enggak berasa. Be. Bentar lagi udah Gimana ceritanya lo menjodohkan Bambino dengan anaknya Jegel? Nah, kalau itu memang anak jegelnya aja yang pengen deket-deket. Agresif. Agresif. Anaknya jagal tuh Iya, agresif. kalau Bambino tuh memang orangnya cowok cool. Mm-mm. Ya, kalau Keagresifannya apa? Yang pernah lu pergoki? jadi anak jegel itu ya kalau main-main tuh selalu ke rumah aku main-main, ke rumah. Ngedip gitu atau gimana nggak sih? Enggak, dia Ada. kemanapun Bambino dia ngikut latah. Jadi Bambino lari, dia lari. Bahkan Bambino mandi pun dia mau ikut, kayak gitu. Ini beda yang diceritain Jegel sebaliknya ini. Gue nggak Apa tahu yang katanya? benar yang mana. Dia bilang anak lo yang Anak lu yang agresif. katanya nempel. Ya namanya apa, ego orang tua kan. Jadi dia pengen anaknya juga. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya anak jegel yang selalu ngikut-ngikutin. Pernah ditegur gak ke orang tuanya, ke Jegel? Langsung, anak Ditegur. lu jangan gitu dong. Gitu. Ya enggak lah. Oke. Kita kan modelnya bebas, mau berekspresi anaknya, mau pergaulan gimana Gue telepon Jegel ya. Oke, konfirmasi. Ya jelas nih. Jegel. Soalnya kan kalau Jegel kan anaknya cewek kan. Cewek. Jadi masa agresif gitu. Sumuran juga. 4 tahun kan sama. Tetanggaan lagi kan. Tetanggaan. Suka pandang-pandangan lewat jendela katanya. Betul. Berarti emang sama-sama. Sering konten bareng juga dulu. Iya. Cuman pembagian nggak rata, mungkin nggak dikasih jegel. Sekarang aku mau, Nane syuting yuk, udah mulai dilarang sama jegel mungkin. Lalu gimana cara? Udah sadar dieksploitasi. Gel, Sibuk jegel. Pak, Jegel. ya Pak, Ini ada si Babe Cabita. ya Pak. Dia bilang katanya anak lo yang selalu nempel-nempel Bambino. Bener nggak? Agresif, katanya anak lo Agresif katanya agresif. anak lo. Enggak Pak, itu adalah pembohongan publik Pak. Aslinya gimana? Aslinya Bambino bawa mobil deketin anak saya Pak. Kira-kira saya mati Pak. Anak 4 tahun. Anak 4 tahun bawa mobil. Gimana? Tapi Bambino naksir sama anak lo? Sangat Pak. Sering jemput gitu atau gimana? Katanya kata Babe, anak lo pernah ngikutin Bambino masuk kamar mandi. Bener nggak? Nah itu tuh masalahnya. Namanya anak-anak kan masih ngikut-ngikut Pak. Cuman kayaknya diajak gitu Pak. Diajak. Oke lah kalau begitu. Makasih ya Mas Jegel ya. Siapa? Mari. Bukan, Bambino yang ngajak. Itu di konten. Kalau di konten memang kita bikin karakternya tuh Bambino naik mobil tuh beneran. Jadi pakai mobil remote dari jauh dateng, nanenya naik gitu udah bisa diajarin Bambinonya. Ya, berarti apa yang dia katakan benar dong? Di konten aslinya nempel kayak gitu. Aslinya emang nempel Iya. juga. Sekarang konten lo juga udah ada tim. Itu teman-teman dari mana yang jadi jin segala itu? Dari Instagram semua itu. Itu dari Instagram? Iya, ada beberapa yang dari Medan. Kayak yang botak itu yang Iya, Bojel. itu teman lama. Itu Boris. teman
Apa? Bener anak lo nempel anaknya Babe Cabita. Ih, ngapain urusan? Mana ada? Udah jelas-jelas beda agama. Udah jelas beda agama. Maaf, maaf. Kayak dulu. Ya maaf ya. Saya pikir anak Anda deketin anak. Itu ada jaga. Ada sebelahnya juga. Playboy. Anaknya Babe Playboy. Oh ya maaf ya. Ya. Ya mari Mas, maaf ganggu ya. Yo. Ya. Sorry ya, ternyata mereka lagi berdua. Berdua, deketan, tetangga semua, tetangga. Sama ini juga Jelas berdua. beda agama. Enggak, Boris mah jauh. Boris mah nggak tetangga. Jauh, cuman sering ke rumah, komplek, satu komplek. Be, jadi di tahun ini apa yang ingin lo lakukan ke depannya? Lo punya usaha juga? Gue Ya. dikirimin sempatin. Sempatin. Wah, enak sempatinnya tuh. Enak Udah sekali. buka berapa cabang? Ini udah buka 10 cabang. Wow. Alhamdulillah, 9 mau tutup. Masa? Kan Maksudnya- baru bagus itu rame. Bukan tutup, maksudnya mau ganti organisasi yang baru. Apa namanya tuh? Ganti Manajemen yang baru, manajemen, ganti ya, ya. manajemen yang baru. Kepikiran usaha apa lagi, Be? Ya, Kepikiran usaha apa lagi ke depannya? ini ke depan lagi bangun kafe juga. Kopi shop. Kopi shop. Sedap. Di mana, Be? Oke, di Medan. Udah jalan, udah. Lagi bangun, lagi proses renovasi. Kopi shop. Kalau dari stand up atau dari konten atau apa yang mau digarap apa? Film kah atau? Apa special show kan? Special show. Nah, ini berarti masih semangat buat stand up dong. Masih. Jadi ini pemicunya ya? Iya, enggak. Jadi sebenarnya yang banyak kejadian-kejadian yang aku anggap bisa diangkat jadi bahan stand up, tapi sayang kalau nggak diangkat. Akhirnya aku tulis dari sekarang. Disimpan sekarang, udah mulai banyak bahan yang lagi Iya. disimpan, disiapkan untuk special show. Itu kapan kira-kira? Tahun depan. Tahun depan. Salah satu premisnya nih bocorin aja. Iya. Salah satu premisnya tuh tentang aku yang dulu iseng-iseng ngetes sperma. Hah? Ternyata isinya cuma 1%. Aduh. Maksudnya 1%? Waktu sebelum 1% menikah? Sebelum menikah. Jadi mau menikah cek sperma dulu, kesuburan kan? Iya, tes kesuburan. Itu Terus? namu deket tuh. Karena waktu itu di apa namanya ada promo lah. Kita lagi aku cek lab kan aku kan ada diabetes juga. iya, Kok sperma di sini? Enggak, bukan. Berarti kan begini. Tadi di Waktu cek tangan. lab. Dia lagi cek kesehatan. kesehatan ada promo Mas ini. Cek sperma Anda gitu kan? Ditanya, ini mau nikah? Iya aku mau nikah. Wah ini kita ada program nih buat cek reproduksi apa kesehatan. Diskon besar gitu. Kalau misalnya apa bayar 500.000. Mau nggak cek apa tes sperma gitu. Jadi yang aku ceritain nanti tentang aku tes sperma. Masturbasi masukin ke tabung. Betul sekali. Gue juga dulu tuh Disediain sebelum nikah gitu. VCD porno kan dikasih sama dia, Ya. dikasih ruangan. Terus Dikasih ceweknya juga enggak? enggak. Oh enggak, oke. Tapi karena nggak keluar-keluar aku sempat manggil, minta tolong bantuin kan. Enggak boleh. Enggak boleh gitu. Enggak boleh kok enak banget. Di mana itu rumah sakitnya? Tapi jujur, Kliniknya di mana? tapi ini itu? jujur karena kliniknya pada saat itu yang jaga cewek semua. Dan mereka kayaknya udah biasa gitu. Jadi memang kayak udah dapat tuh memang kayak Biasa aja. lazim aja gitu. Ibu-ibu sih, ibu-ibu. Iya. Cuman kan kita agak segan Malu-malu gitu kan, Kita- pas- Lu dibantuin beneran? Enggak. Bukan. Bukan, Kita maksudnya. bilang begitu. Enggak, dia kaget gitu pas Udah terima biasa, di terima Google kaget. botol spermanya si yang terimanya, susternya Iya. kayak gitu aja gitu Iya, kan. Terus? gitu. Ya Lah udah. emang lu berharapnya gimana? Iya nggak maksudnya kan ya ditinggalin aja taruh di situ ini Gua enggak. gitu gua. Nanti kalau udah siap kasih ke kita ya kita kan mau ngasihnya segen gitu kan. Jadi Terus di situ lu juga banyak. ngasihnya gini ya? Biasa gue tutupin, kalau itu gue tutupin pakai ini dulu, jadi kayak di dalam ini gitu nggak kelihatan langsung kan. Emang kekhawatirannya apa? Yang Malu. nggak tahu risih aja gitu. Risih lah masa dilihat-lihat orang. Kan gitu. botolnya bening, Ti. Bening. Jadi kelihatan spermanya gitu. Iya, jadi Kalau gitu. yang biar percaya diri emang maunya gimana? Ya ada tutupannya lah, nggak Iya. yang sperma langsung gitu. Orang dia sama Mbak digini, tarik segini-gini. Digini-gini. itu kan dites. Ada surat keterangannya. Surat keterangannya tuh kan ada keterangannya bau. Itu kan berarti dicium dulu. Jadi di surat keterangannya tuh baunya apa gitu kan ada bagian tabelnya tuh. Jadi memang sama dia kayak jadi gitu lah. Intinya gitu. Nah, nantikan aja lah itu premisnya. Iya. Buat special show-nya Babe Cabita. Kan Iya, ditesnya- setelah dicek. kan ditesnya nggak Setelah dicek gitu. 100%. 1%. Nah itu kan aku mau bilang ke istri kan takut. Takut Akhirnya gagal, nggak bilang? takut. Nggak bilang. Nggak bilang aku jujur.
Nggak bilang. Nah, terus gunanya lu tes untuk apa? Kan lu mau menikah nih. Iya kan tiba-tiba bubar gara-gara itulah aku salahnya. Cuman aku yakin kayaknya nih, aku bilang ini bisa sembuh nggak? Ya kalau bisa sembuh semua penyakit bisa sembuh kalau ada usaha. iya. Ya udah aku akhirnya intinya aku sembunyi-sembunyi lah. Minum obat sembunyi-sembunyi. Sampai sama dia ketahuan tapi dia nggak bilang. Dia bilang pas sudah lahiran, pas sudah hamil baru dia, aku tahu loh kamu selama ini kan cuma 1% kan gini-gini. Rupanya dia ngecek. Tahu dari mana? Itu surat labnya itu, terus aku minum obat dia rupanya tahu selama ini aku diam-diam minum obat. Untuk Cuman kesuburan. dia nggak bilang karena supaya mungkin aku biar Baunya juga dia tahu. jadi mungkin supaya aku nggak minder, jadi dia nggak ngasih tahu, ngasih taunya Iya. aku tahu kamu wah. Iya. Jadi banyak lah yang mau aku Iya, buat iya. yang nanti bakal. Nanti kan spesial show-nya Ditunggu Babe ya, Cabita. Babe ya. Tahun depan ya. Tahun depan ya. Lagi Tahun depan. dipersiapkan ini beberapa premis Saksikan terus juga ceritanya. nih konten-kontennya Babe yang makin lucu aja di Instagramnya di @babecabita ya. Yes. YouTube lu juga jalanin dong, Be. Oke, siap. Aku nunggu itunya zodiak lagi. Udah lama tuh. Udah Zodiac. lama. Zodiak, betul zodiak. Nanti dibuat lagi zodiak. Senyumnya lucu banget. Terima kasih Babe Cabita, sehat selalu. Terima kasih main musik. Alpur terima kasih. Sampai jumpa lagi di Tonight Show premier selanjutnya. Cause every little thing is gonna be alright.